Bacaan Kitab Suci, Injil, Renungan dan Doa. Jumat, tanggal 19 Januari tahun 2024. Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya untuk menyertai Dia. Inilah Injil Suci menurut Markus. Bab 3 ayat 13-19. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai Dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot, yang mengkhianati Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom. Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya untuk menyertai Dia. Injil hari ini, Markus bab 3 ayat 13-19, perihal Yesus memanggil ke-12 murid. Setiap kita pernah menjadi seorang murid. Mungkin pada saat ini pun di antara kita masih menjadi seorang murid. Setiap orang Kristen dipanggil untuk menjadi seorang murid, namun hanya sedikit yang dipilih untuk mengerjakan tugas dari Sang Guru. Markus mencatat bahwa Tuhan Yesus naik ke atas bukit dan di sanalah Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, ayat 13. Ia memilih dan menetapkan 12 orang untuk bersamanya memberitakan Injil, ayat 14. Jumlah 12 murid tergolong sedikit. Pemilihan ini merupakan suatu anugerah dan hak istimewa yang Yesus berikan kepada mereka. Awalnya, murid-murid inilah yang selalu bersama dengan Yesus. Di antara para murid, ada yang pertama kali dipanggil untuk mengikutinya, yaitu Simon, Andreas, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes. Markus bab 1 ayat 16 dan ayat 19. Selain dipanggil, mereka juga diutus Yesus untuk memberitakan Injil dan diperlengkapi dengan kuasa untuk mengusir setan, ayat 15. Di sini kita melihat Yesus memberikan kekuatan yang sama saat dirinya mengusir roh-roh jahat. Ini merupakan karunia istimewa yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Jika dilihat secara saksama, mereka yang memilih Yesus menjadi muridnya sama sekali tidak memiliki kriteria yang menonjol. Ada yang berprofesi sebagai nelayan, pemungut cukai, dan orang biasa. Yesus memanggil mereka untuk menjadi rasul bukan berdasarkan kekuatan, kepintaran dan kebaikan mereka. Mereka dipanggil menjadi rasul hanya karena anugerah. Meski begitu, mereka taat mengikuti Yesus. Tetapi, tidak semua orang mendapatkan panggilan yang sama seperti para rasul. Ketika kita dipanggil menjadi murid Kristus, maka panggilan itu adalah sebuah anugerah, pemberian cuma-cuma. Hal ini bukan karena kita pandai berteologi, hafal ayat-ayat Alkitab, dan berbuat baik. Siapakah kita sehingga dipanggil Tuhan untuk menjadi murid, melayani, dan memberitakan Injil? Hargailah setiap panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, jauhkanlah dari hidupku segala hal yang mengganggu panggilan dan perutusanku untuk menjadi pewarta kasih-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.